Lah, kamu tau nggak waktu saya ikut kompetisi masak di Paris, jadi ada cerita lucu gitu lah. Saya sempet aja. Mas Julian, maaf. Saya lupa banget harus ada yang saya kerjain. Mas Julian sama Mbak Tania silakan dilanjut aja meetingnya. Saya permisi ya. Kamu suka ya sama Lala? Baru-baru ini aku tahu soal hubungannya Mas Julian sama teman perempuannya, Tania. Tapi nggak tahu kenapa ya, Rindi. Perasaan aku tuh jadi kayak nggak enak gitu, kayak... Stop. Aku udah ngerti. Hah? Kamu jatuh cinta sama Chef Julian? Lah, udah. Mending kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Kalau kamu cemburu ngeliat Chef Julian deket-deket sama perempuan lain, itu artinya kamu yang udah jatuh cinta sama Chef Julian. Tapi Rin, maksud aku tuh sebelumnya udah pernah juga gitu jatuh cintaku. Tapi nggak kayak gini. Pas aku sama Hasbi tuh rasanya nggak kayak gini. Ini tuh beda gitu loh. Aduh, aku nggak ngerti deh gimana cara jelasinnya ya. Ya mungkin waktu kamu sama Hasbi, kamu tuh belum cinta sepenuh jiwa. Ya tapi mungkin sekarang pelan-pelan hati sama jiwa kamu udah jatuh sepenuhnya. Kamu dari tadi di sini. Iya. Saya habis dari toilet luar soalnya. Toilet? Bukannya toilet ada di dalam lah? Lazim. Bukan maksud saya, tadi saya habis itu bantuin mobil parkir. Aduh, ya ampun lah. Kamu kok jawabnya malah random gini sih ke Mas Julian? Oh iya ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya, La. Ya. La. Lain kali kamu nggak usah bantuin orang parkir ya. Kan di depan ada tukang parkir. Iya. Iya, Mas. Mas Julian. Ya? Mau pamit kan? Iya, pamit. Kayaknya mobilnya Mas Julian di depan deh. Kalau kesini kan masuk lagi. Oh iya, saya biasanya parkir di Lumire soalnya di samping lah. Jadi saya kesini. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kirain Mas Julian masih lama di sini. Iya benar. Nanti pokoknya jam 8 malam itu saya sama Pak Julian itu mau testing food di Hotel Delvino ya. Pokoknya reservasiin aja ya, ruang meeting yang private, cuman gak usah gede-gede ya, Sa. Oke, thank you ya. Pas kalau begini nih, gue jadi punya ide. Apa? Ide apa? Jadi gini, kita harus bikin Tania sama Julian tuh pingsan atau nggak ketiduran. Habis itu kita masukin ke kamar hotel. Terus kita harus bikin Lala datang ke hotel, terus melihat seolah-olah Julian sama Tania itu mereka habis tidur bareng. Dan gue yakin setelah itu Lala pasti akan berpikir kalau Julian itu nggak sebaik yang dia kira. Dan gue juga yakin hubungan mereka pasti akan hancur. Gokil, sumpah lo tuh emang licik banget Hasbi. Kali ini gue setuju, plan lo terstruktur banget. Tapi sekarang masalahnya yang harus kita pikirin, gimana caranya kita bisa menyusup ke dalam hotel, terus kita bikin Tania sama Julian pingsan. Karena gue yakin, hotel sekelas Delvino nggak mungkin pengamanannya nggak ketat. Soal itu tenang aja, lo serahin ke gue. Relasi gue banyak, gue tinggal minta telepon, terus minta bantuan mereka. Ya udah, berarti kalau urusan itu beres ya? Beres. Lo emang orang yang paling bisa gue andalin. Yaudah, sekarang kita coba dari sini ya. Pak, Bapak harus bertindak cepat, Pak. Apa sih bertindak cepat buat apa? Pak, percaya sama saya. Pokoknya Bapak harus bertindak cepat. Sekarang, Pak. Bentar. Kamu udah beresin dokumen belum yang saya tadi suruh kamu selesain? Kalau udah kamu beresin, kamu buat survei lanjutan untuk meeting saya nanti malam sama Tania di Hotel Delvino ya. Aduh, Pak, itu mah masalah gampang, Pak. Bapak harus tahu sesuatu. Ya udah apa? Ya Allah. Rasanya kayak capek banget gitu ya. Perasaan aku nggak ngerjain yang berat-berat juga deh. Ya, jujur sama Chef Julian. Kalau kamu jatuh cinta sama dia. Masa iya aku harus nyatain cinta duluan? Ya harus dong, Kak. Karena kalau kita udah bener-bener cinta sama seseorang, ya kita harus berusaha dan cepet-cepet diungkapin. Daripada keduluan sama orang kan, terus nyeselnya minta ampun. Pasti sakit banget gak sih kalau kayak gitu? Sadarlah, kamu nggak boleh mikirin itu terus. Lagi pula kamu juga belum tahu kan apa hubungannya Mas Julian sama Mbak Tania. Astagfirullahaladzim. Aduh Lala. Fokus lah, fokus. Kenapa kayak gini sih? Aku sholat duha dulu deh.
Ya, aku sholat duha biar aku lebih tenang, lebih fokus. Astagfirullahaladzim. Nih, buat lo satu, buat gua satu. Nanti kita nyamar di sana biar rencana kita bisa berjalan dengan mulus. Seragam karyawan Hotel Delvino. Kok lu bisa dapat? Gimana caranya? Kan gue udah bilang, relasi gue banyak. Ditambah lagi gue udah urus akses CCTV di hotel itu. Jadi kita bisa bebas bergerak dengan leluasa sambil kita ngejalanin rencana kita. Lo emang paling bisa diandalkan kok. Nih, buat lo. Lo sohib gue yang terbaik. Cheers. Jelas dong, gue selalu ada buat lo. Dan Lala mana? Cewek ninja, gue ada mau ngasih lu. Itu gue lihat ada di pintu samping. Tapi kok nggak ada ya? Kalau lo tadi masuk ke ruangannya, bentar. Gue ada mau ngasih lu sesuatu. Tapi bentar, gue mau beresin dulu. Bentar ya. Chef Julian. Tumben banget nelfon. Halo Chef. Iya kenapa? Bantuan? Rin, bentar. Bantuan apa? Belum gue kasih. Padahal gue udah bikin hadiah itu dari semalam. Ya udah deh. Mau ngasihnya nanti aja deh. Gue jadi inget dulu. Gue sering nyamar juga. Gue pernah jadi dokter. Tapi waktu itu gue masih nyamar sendirian. Tapi kali ini gue udah datang menyamar. Ternyata lo hobi nyamar dari dulu ya? Bro, tuh mobilnya Tanya sama Julian. Cepat. Gimana Julian? Kamu masih galau? Selamat malam, Bu Tania. Selamat malam Excel. Galau gak galau, tetap harus kerja kan? Gimana? Saya izin permisi Pak Julian. Ya. Permisi Bu Tania. Itu asisten kamu mau kemana? Oh, ada hal lain yang mau dia kerjain dulu. Yuk, masuk. Sekalian saya mau ngobrol dulu, ada hal penting yang harus saya kasih tahu kamu. Oke, yuk. Untung aja si Kiribu nggak ikutan masuk ke dalam. Kalau nggak ganggu pemandangan aja. Sekarang langkah selanjutnya, gue harus ngirim pesan anonim ke Lala lagi. Tapi bro, lo yakin Lala bakal datang ke sini? Pesan anonim lo yang waktu itu aja nggak dibalas sama dia. Gimana cara kita mastiin Lala buat datang ke sini? Lo tenang aja. Kali ini gue yakin Lala pasti datang, karena gue udah tahu gue harus ngirim pesan apa ke Lala biar dia datang ke sini. Bisa aja lo bro, ngirim pesan kayak gitu. Bikin Lala penasaran. Kita pakai masker dulu, biar kita nggak ketahuan.
Ready? Ready? Chef Lala, saya lihat Chef Julian sama perempuan itu masuk hotel. Saya labrak aja kali ya, biar dia malu, atau Chef Lala kesini deh sebelum saya labrak mereka. Kalau urusan kerja, nggak mungkin ke hotel cuma berdua aja. Pasti asistennya Chef Julian ikut. Kak, udah mau pulang belum? Rindy lihat deh. Mas Julian ke hotel sama Mbak Tania. Tapi nggak sama Mas Axel. Wah, ini kalau menurut aku ya, mending kamu ke hotel itu deh. Ya buat ngecek aja, buat make sure. Tapi sebenarnya aku lebih khawatir sama fans anonim ini, Rindy. Kalau dia beneran datang ke sana, terus dia ngelabrak Mas Julian, kayak itu bakal lebih rumit nantinya. Ya udah, makanya mendingan ke hotel sekarang. Aku temenin deh, ya. Samperin aja. Yuk, udah, ayo. Ayo, aku anterin, yuk. Sebetulnya tuh memang hotel ini tuh punya om aku, dan aku udah sempat nawarin ke beliau buat ganti alat-alat kitchenware-nya sama punya Lumera Group. Oke, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa, nanti kamu bilang aja ke saya. Saya pasti akan kasih yang terbaik dan semuanya pasti beres. Oke, thanks ya Julian. Sama-sama. Kamu bukannya mau kasih saya dessert buat saya cobain ya? Oh iya, pokoknya nanti kamu kasih feedbacknya ya. Soalnya nih om aku tuh emang perlu buat upgrade menu. Sebentar. Aku ambilin dessertnya dulu ya, minta ke pelayan. Oke. Bentar ya Julian. Kita harus bikin pelayan yang standby di ruang meeting Julian sama Tania pingsan. Jadi kita bisa ambil alih tugasnya mereka. Oke, Ci. Ini kenapa? Gak ada satu pelayan yang standby ya? Iya nih. Apa mereka emang lagi pergi aja? Mas, tolong ini dessert sama minumannya bawa ke dalam ya. Makasih ya, saya tunggu. Oke, sekarang saatnya. Langsung masukin ke dalam dessert sama minuman mereka. Rindy, aku kok ngerasa seharusnya kita nggak ngelakuin ini ya ke Mas Julian. Maksudnya, aku kan emang nggak punya hubungan apa-apa sama Mas Julian. Ya terserah Mas Julian dong kalau mau punya hubungan sama perempuan lain. Lah, please lah. Udah deh, nggak usah bohongin diri kamu sendiri. Iya, nggak apa-apa. Kamu tanya aja ke Chef Julian gitu loh. Kamu tegesin sama dia. Tanya sebenarnya dia tuh nganggep kamu tuh apa selama ini. Tapi Rindy, Lah, udah deh. Gini ya, Chef Julian tuh selama ini peduli banget sama kamu. Jadi nggak apa-apa dong kamu tanya sama dia, kenapa dia sepeduli itu sama kamu kalau emang ternyata dia suka sama perempuan lain. Lagian ya lah, kalau sampai ternyata selama ini Chef Julian itu cuma permainin perasaan kamu, wah aku sih nggak terima ya. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic.
Gimana? Beres? Aman. Kue sama minuman udah gue kasih ke mereka. Harusnya bentar lagi mereka nggak sadarin diri. Berarti kita tinggal nunggu mereka nggak sadarkan diri terus kita masukin ke dalam kamar. Kamar juga udah siap. Si Tania itu ternyata booking kamar di hotel ini. Jadi kita bisa pakai kunci kamarnya buat masukin mereka ke sana. Obat tidur udah bekerja. Sekarang saatnya bawa mereka ke dalam kamar. Bodoh banget Julian. Bisa-bisa dia masuk ke jebakan gue. Setelah ini, Lala gak percaya lagi sama lo. Dan hubungan kalian akan hancur. Hasbi, udah buruan. Kita harus bawa mereka ke kamar sebelum ada orang yang masuk. Bantuin gua. Ayo. Chef Shalom pasti berat banget deh. Bro, ayo ikutin gua. Gua udah tandain orang mana yang CCTV-nya udah dimatiin sama kenalan gua. Kak, ini bener hotelnya kan? Ya. Chef Lala, mereka ada di kamar 202, lantai 11. Ini saya udah di depan kamarnya. Saya sudah siap labrak mereka. Aduh nih anonimnya ngechat lagi, ke DM lagi dia. Oh, ya udah lah, Bimo suruh tunggu dulu, jangan main labrak. Kan kita juga udah sampai. Tunggu, ini saya udah di parkiran. Yaudah, masuk. Chef Julian pokoknya harus kita kasih pelajaran kalau sampai emang aneh-aneh. Yuk. Happy. Gua tutup dulu pintunya. Oke. Kita pindahin. Amat, bantuin gua. Bangunin. Buka jasnya. Buka kancingnya. Miringin. Lah. Tapi rasanya kayaknya nggak etis deh kalau aku misalnya ikut mergokin Chef Julian sama kamu gini. Ya soalnya kan gimana pun juga ini masalah personal kalian ya. Ya udah kalau gitu kita nggak usah aja sekalian, yuk kita pulang aja. Lo jangan dong lah. Lah, pokoknya ini harus diselesain ya.
Jangan biarin ada laki-laki yang berani mainin perasaan kamu lagi. Duh, tapi Rindi. Wah, udah deh, percaya sama aku, kamu tuh pasti bisa. Pasti. Oke, ini demi kamu loh. Demi hati kamu, demi perasaan kamu. Pokoknya kamu harus lanjutin ini, oke? Nah, pas. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Cocok. Sekarang kita tinggal nungguin Lala kesini terus lihat mereka begini. Lala pasti bakal kaget banget, bro. Ya kita lihat aja. Lala pasti akan menikmati pertunjukan malam ini. Ayo kok, kita harus cabut sekarang. Ya tapi jangan lupa ya, pintunya harus tetap kebuka biar Lala bisa masuk nanti. Siap. Ya Allah, perasaan aku kok nggak enak ya. Apa ini benar-benar keputusan yang tepat untuk aku kesini? Malam. Loh, orang yang nge-DM aku mana? Tadi katanya udah nunggu di depan pintu kamar ini. Kok nggak ada ya? Hampir kita ketahuan, Bi. Iya. Kamu di mana? Saya udah di depan pintu kamarnya. Masuk aja, Chef. Saya udah di dalam nih. Astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan dia udah di dalam dan udah ngelabrak Mas Julian duluan. Pasti Lala bakalan kaget ngeliat Julian berduaan sama cewek lain di kamar hotel. Baru Gentle Gen 3-in-1, deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi, jadi satu. Bersih dan lembut di tangan, baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup satu Gentle Gen 3-in-1, deterjen tumbuhan, pelembut, pewangi, jadi satu. Mas Julian. Hai. Kamu pasti kaget ya, La. Mas ini maksudnya gimana ya? Lah. Tadi ada yang nge-DM saya. Tadi Saya bisa jelasin ke kamu pelan-pelan. Ini semua itu ulahnya Hasbi. Mulai dari lemon tart dan bunga yang dikirim ke Amor, kalung bintang yang dipakai sama Tania, dan kejadian hari ini.
ulahnya Hasbi. Mas tahu dari mana kalau ini semua ulahnya Hasbi? Saya harus berterima kasih banyak ke Axel. Karena tadi siang dia nggak sengaja dengar percakapan tentang semua ini di depan Amor. Kenapa? Kaget kalian berdua? Iya, kaget kalau rencana busuknya ternyata terbongkar semua. Kalian pikir kita orang bego? Itu kayak si kerak wajan. Sebentar deh. Dia mau ngapain ya? Gua harus cari tahu nih. Jadi gini, kita harus bikin Tania sama Julian tuh pingsan atau nggak ketiduran. Habis itu kita masukin ke kamar hotel. Terus kita harus bikin Lala datang ke hotel melihat seolah-olah Julian sama Tania itu mereka habis tidur bareng. Dan gue yakin setelah itu Lala pasti akan berpikir kalau Julian itu nggak sebaik yang dia kira. Dan gue juga yakin hubungan mereka pasti akan hancur. Lalu setelah itu dia kasih tahu saya. Bapak harus bertindak cepat, Pak. Apa sih bertindak cepat buat apa? Terus yang terjadi malam ini, Itu juga ulahnya Hasbila. Tapi kebetulan aja saya jauh lebih cerdik dari dia. Tentunya dibantu sama Axel sama Rini juga. Oh ya Julian, ada hal penting apa sih yang mau kamu sampaikan sama aku? Oh, sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu. Kalau hal ini pasti akan menghambat pekerjaan kita malam ini. Tapi saya janji saya akan balas dengan kompensasi yang setimpal. Terus? Saya mau kita bekerja sama untuk jebak seseorang. Maksudnya gimana ya? Permisi Pak, permisi Bu. Iya. Mari, silahkan menikmati. Makasih ya. Terima kasih. Julian, sekarang kita pura-pura pingsan nih. Kamu perhatiin deh. Bubuk putih ini, itu pasti sisaan dari obat tidur. Saya yakin mereka pasti udah masukin ke minuman ini untuk ngejebak kita. Sekarang, kita harus pura-pura pingsan. Sambil megang minuman ini. Ya. Kalau bisa, dan biar lebih yakin lagi, minumannya sampai tumpah. Biar nanti mereka ngeliat kita beneran minum. Oke? Oke. Demi Julian yang lagi memperjuangkan cintanya. 1, 2, 3.
bener tuh berdua. Sorry ya. Ini aku berarti langsung keluar kan? Soalnya kayaknya Lala bakal cepet-cepet datang deh ke sini. Makasih ya, Tan. Udah mau bantuin. Iya, sama-sama. Oh ya, aku kayaknya aku harus balikin kalung ini deh sama kamu. Gak usah. Buat kamu aja. Ya ampun Julian. Saya udah beliin yang baru buat Lala. Seenggaknya kamu ambil liontin ini. Karena simbol bintang ini pasti penting kan buat kalian. Nih, kamu ambil ya. Good luck ya Julian. Aku pergi dulu. Oke? Thank you ya. Tapi buat apa Hasbi ngelakuin ini semua, Mas? Kamu pasti tahu kok, La. Tujuannya Hasbi apa. Sama seperti alasan kamu kenapa bisa ada di sini sekarang. Dia ingin merusak hubungan saya sama kamu. Pipi kabur, kamu jauh. Sakit. Lepasin. Cek banteng, kamu kau buat. Beraninya lu nyakitin cek banteng. Rin. Rin, lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aduh, kita kehilangan mereka deh. Tapi kayaknya saya harus berterima kasih sama Hasbi. Karena perbuatannya ini justru membuat saya semakin yakin untuk mengungkapkan sesuatu ke kamu, La. Tapi maaf ya, La. Saya nggak sempet nyiapin apa-apa untuk momen ini. Nggak ada dekoran, nggak ada lampu kelap-kelip yang membuat indah, dan nggak ada musik yang merdu untuk menjadi pengiring. Tapi saya cuma nyiapin diri saya dan hati saya yang tulus. Dan maaf, saya baru berani ngungkapin ini semua sekarang, La. Intan Priscilla. Dengan cinta sepenuh jiwa, saya mencintai kamu, La. Dan saya harap kamu bisa menerima perasaan
hasil kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Masih ngejar kita nggak? Harusnya sih udah nggak ya. Kenapa sih bisa ketahuan? Gue juga nggak tahu bro. Tapi kayaknya mereka emang udah tahu rencana kita dari awal deh. Lo inget gak sih? Di hotel tadi suasananya sepi dan mencurigain banget. Lo inget gak? Gak ada satupun pelayan yang jagain ruang meeting itu. Terus pas kita bawa Julian sama Tania di kursi roda, kita nggak apa-apasan sama siapapun. Kayaknya mereka emang pengen kita mikir kalau rencana kita berjalan dengan lancar. Ini kenapa nggak ada satu pelayan yang standby ya? Iya nih. Apa mereka emang lagi pergi aja? Sial. Terus sekarang Lala sama Julian ngapain di kamar hotel? Apa jangan-jangan Julian mau nembak Lala lagi? Enggak. Gue harus balik ke sana. Gue harus cegah semua itu terjadi. Udah, lu tenang dulu dong. Lagian biarin aja sih kalau misalkan mereka jadian, lu masih tetap bisa ngancurin hubungan mereka kalau misalkan mereka udah jadian. Kesempatan lu masih banyak buat bikin mereka hancur. Lihat aja lu ya, La. Gue pasti akan bikin lu menyesal kalau lo terima cintanya Julia. Kalau situasi udah aman, kita balik lagi. Ambil mobil. Yuk. Mas, ini Mungkin saya selalu gagal buat jagain kamu. Tapi di dalam hati saya selalu berusaha untuk bikin kamu tersenyum. Bikin kamu bahagia. Saya nggak bisa janji. Tapi saya akan selalu membahagiakan kamu, La. Dalam keadaan apapun, saya akan selalu nemenin kamu. Mas, saya... Wah, kamu ingat bunga kesukaan aku? Apa sih aku nggak ingat soal kamu, sayang? Mana berani kamu ninggiin suara kamu, ha? Kurang ajar kamu ya? Lah, kamu kenapa, La? Lah, kamu kenapa, La? Maaf. Maaf, saya belum bisa kasih jawaban. Saya butuh waktu. La.
kenapa ya? Kenapa dia kelihatan kayak takut gitu? Apa dia masih takut untuk jalanin sebuah hubungan yang baru? Ya Allah, kenapa aku tiba-tiba jadi kayak gini? Ingatan-ingatan yang udah aku coba kubur tentang Hasbi, tapi malah muncul lagi di saat Mas Julian mengungkapkan perasaannya ke aku. Ya Allah, apa aku benar-benar belum bisa menjalin hubungan lagi dengan laki-laki yang baru? Sekarang Mas Julian pasti salah paham sama aku. Padahal aku gak berniat untuk menolaknya. Aku juga merasakan hal yang sama kayak Mas Julian. Saat aku tadi melihat sosok Hasbi ada di sana, tubuh aku rasanya memaksa aku untuk menjauh dan pergi dari hadapan Mas Julian. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Lah, kamu kenapa, lah? Kalau kamu sesakit ini, kenapa kamu pergi dan menolak saya? Apa yang sebenarnya